kita akan bahas tentang suatu komunitas yang berbau tradisional Korea. Kita akan membahas tentang komunitas yang mengenai tentang Korea tradisional. Nah, apa sih nama komunitasnya? Gak lengkap rasanya kalau gak ada yang diajakin ngobrol nih. Kita di studio udah kehadiran Kakak Ruby. Coba Kak Ruby jelasin dong tentang komunitasnya, namanya apa, terus kakak sebagai apa sih di komunitas tersebut? Halo teman-teman KCF, aku Ruby. Di sini aku sebagai tim leader dari komunitas Samulnori yang bernama Gukso Hebaragi. Jadi Gukso Hebaragi itu adalah suatu komunitas perempuan-perempuan pemain alat musik tradisional Korea. Itu jadi Gugak Sonyo, jadi Gukso. Oh, dari Gugak Sonyo, Gukso. Nah, Hebaraginya itu apa? Jadi kita itu penampilan kita itu harus cerah ya, seperti bunga matahari. Hebaragi itu berarti dari bahasa Korea yang artinya bunga matahari. Bunga matahari. Jadi kayak gitu ya, Gukso itu terbentuknya dari apa sih kita bilangnya akun kata itu ya, dari bahasa Korea juga. Oke, lanjut ya Kak. Bagaimana sih awal terbentuknya Gukso Hebaragi? Oke, jadi awal terbentuknya Gukso Hebaragi itu pertama-tama ya kami ingin mengucapkan kepada KCC terima kasih. Jadi waktu itu tahun 2018 KCC membuka kelas budaya. Salah satunya ada Samulnori. Jadi di situ kita semua member-member kita itu ada pada daftar ikut kelas budaya tersebut. Dan kita itu pelatihnya langsung dari Korea gitu. Jadi beliau ini adalah pemain Samulnori profesional. Beliau sudah bermain bertahun-tahun dan akhirnya ngajarin kita. Dan waktu itu setelah kelas selesai kita ditawarin untuk perform pertama kali tahun 2018. Itulah awal mula terbentuknya Gukso Hebaragi. Di 2018 ya, dari anak kelas tadi apa KCC? Apa tuh kepanjangan KCC itu tadi? Korean Cultural Center. Oke, jadi kayak pusat kebudayaan Koreanya di Jakarta gitu, di Indonesia lah. Oke, jadi dari anak kelas tiba-tiba berkumpul lah, dibuatlah komunitas. Keren banget di 2018. Keren. Dan kita lanjut lagi. Ya. Nah, apa sih keunggulan dari Gukso Hebaragi ini? Jadi seperti namanya ya, namanya kita ini Gugak Sonyo. Sonyo yaitu kita ini perempuan-perempuan semua kan. Jadi kita ini pemain alat musik tapi kita perempuan semua. Namanya Gugak Sonyo. Dan sebenarnya Samulnori ini kan permainan yang buat cowok ya, laki-laki kan? Ada laki-laki, ada perempuan juga. Terus kita ini minimal kita bisa main 3 alat musik, yaitu ada jing, ada janggu. Janggu itu kita untuk pertama kalinya ya. Jadi basic belajar Samulnori itu kita semua harus bisa janggu. Jadi biasanya kalau habis bisa janggu kita bisa yang lain, jing atau buk itu minimal kita bisa 3. Untuk Kwengari itu dia latihannya agak lama karena dia itu adalah kepalanya. Kalau lagi tampil, kalau nggak ada Kwengari, nggak ada kepalanya nggak bisa. Terus yang terakhir unggulan kita langsung diajarin sama pemain profesional dari Korea. Jadi beliau ini adalah pelatih kita, adalah pemain profesional yang sudah puluhan tahun main Samulnori. Oh, jadi yang benar-benar pengalaman banget nih ya pastinya. Oke. Dan ini pasti Gukso Hebaragi katanya udah sering nampil nih. Coba jelasin dong tampil di mana aja. Yang event gede nih, coba. Kita pernah masuk TV loh. Oh, TV apa nih? Jadi kita pernah tampil di Insert Live K-pop. Itu di Trans TV. Trans TV siapa sih yang nggak tahu Indonesia stasiun Trans TV? Berarti udah pernah nonton di situ tuh? Udah pernah. Nah, Kakak Ruby ini sebagai apa, main apa di situ? Waktu itu kalau nggak salah aku main book. Book. Terus kita juga pernah tampil di kampusku di Universitas Al-Azhar Indonesia di acara ASEAN Day, Asia Eropa Meeting Day. Tuh, Korea udah nyampe Eropa guys, keren banget gak tuh? Mana lagi, coba? Terus kita juga tampil di Kementerian Luar Negeri loh. Kementerian Luar Negeri, berarti acara apa tuh? Itu waktu itu bincang-bincang bersama Minister of Foreign. Oh, Bu Retno. Iya. Oh, keren banget. Terus ya kita
kita juga pernah ikut Peace Parade para festival kedamaian Korea Utara dan Korea Selatan. Terakhir kita tampil di Korean Fair di Alam Sutra. Jadi setelah pandemi ini kita kan jarang banget tampil ya Kak. Jadi ini pertama kalinya kita tampil tanpa masker. Di situ ya, Korean Fair di Alam Sutra tadi? Iya, di Alam Sutra. Tuh, jadi Guksoy Baragi ini udah banyak banget nih pengalaman nampilnya nih. Jadi kalau seandainya ada yang mau dong undang Guksoy Baragi, boleh banget, silakan hubungi Kakak Ruby nih sebagai tim leadernya. Kita lanjut ya Kak. Coba deh, ada gak sih cerita menarik saat penampilan Guksoy Baragi? Mungkin ada apa gitu, ada kejadian apa yang terkenang gitu di Karuwi sendiri? Biasanya kalau dulu itu kita kan selalu pakai pelatih kita sebagai pemegang Wegari ya dulu, karena kan kita waktu itu belum banyak gitu loh yang bisa main Wegari. Sekarang itu kita sudah tidak memakai pelatih kita sebagai kepala untuk Samulori, dan sekarang itu anggota kita sendiri yang memimpin. Dan ya itu sih paling seneng, dan biasanya kita ganti-gantian gitu, nggak cuma kita megang janggu aja, kita kadang megang book, kita megang jing. Jadi untuk sekarang itu biasa minimal kita udah bisa megang 3 ya. Biasanya umumnya tuh jing, book, sama janggu. Dan untuk Wegari itu kita juga masih bertahap ya untuk belajarnya, karena memang dibutuhkan waktu lebih lama ya, seperti itu. Nah, ada gak sih kayak stage gitu yang bikin kakak susah banget ya, atau gampang banget ya, ini ngaturnya agak lucu ya gitu, ada gak sih kayak gitu? Biasanya emang kalau stage-nya lebih kecil itu ya, karena iya itu PR banget, karena kita minimal banget itu 4 orang yang harus tampil, dan itu tuh harus minimal 4 orang dan masing-masing megang 1 alat musik. Jadi biasanya kalau stage-nya kecil tapi misalnya dari panitia event pengen nggak mau 4, kita mau lebih dari 4, itu emang agak susah ya buat ngaturnya. Tapi sekarang udah bisa, tapi kita kadang harus ada yang mungkin nanti ketutupan dari view sebelah sini, ketutupan dari view sebelah sini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita terima kasih untuk event-event yang mudah-mudahan kita sih, yang penting kita bisa tampil, kita bisa memuaskan mereka seperti itu. Keren banget nih pastinya. Jadi segala kondisi apapun Gukso tuh siap ya untuk tampil yang terbaik pastinya. Oke. Kesan dan pesan sebagai tim leader untuk Gukso Baragi apa nih? Jadi karena ini aku baru kepilih setelah pandemi sebagai tim leader, dan sejak pandemi itu kita nggak ada latihan ya, jadi nggak ada latihan dan jarang tampil. Aku tuh bener-bener ngajak tim membangun ini dari awal gitu. Jadi kita jadi lebih sering latihan, jadi lebih rajin ya latihan. Karena sebelumnya kita latihan kalau mau ada perform aja. Terus sekarang alhamdulillah sejak yang terakhir di Alam Sutra itu kita jadi lumayan banyak panggilan, meskipun masih ntar bulan-bulan nextnya kayak gitu. Jadi semoga sih makin banyak ya yang panggilan, karena alhamdulillah kita udah siap. Kita siap karena sekarang kita latihannya lebih sering, lebih rajin kayak gitu Kak. Oke. Terus sebagai tim leader nih, ada gak sih kesulitan atau kendala-kendala? Pastinya ada. Sekarang untuk pelatih sekarang itu beliau beda sama pelatih yang sebelumnya. Jadi kalau sekarang itu beliau lebih fokusin, kamu megang ini ya udah kamu latihan ini gitu. Kalau ya lebih fokus. Nah jadi kita mungkin itu kendalanya ya, kita ada yang baru pertama kali. Misalnya biasanya megang janggu terus tertariknya sama book, jadi tiba harus book terus gitu. Mungkin agak kagok, tapi alhamdulillah karena kita lebih rajin gitu kan, jadi udah terbiasa kayak gitu. Terus mungkin biasanya masalahnya itu event-event karena kita kan suka dipanggil tapi mereka belum fix, jadi kadang ada panggilan lain gitu. Jadi gimana nih caranya supaya nggak bentrok kayak gitu aja sih Kak. Tapi kalau untuk pemainnya mah aman-aman aja ya, siap sedia ya? Ya insya Allah aman dan siap sih. Berapa sih anggota Gukso nih sekarang? Kalau untuk sekarang itu kita ada 11 Kak. Jadi sebelumnya itu karena waktu itu awal kelas itu misalnya cuma ada beberapa, jadi kita nambah dari
kelas batch selanjutnya. Ada yang lanjut, ada yang enggak, dan untuk sekarang tetapnya itu ada 11. Oke deh. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apa aja sih harapan kakak dan rencana kedepannya untuk Buksoy Baragi? Oke, untuk Buksoy Baragi, harapan dan rencana aku semoga kita semakin dikenal di masyarakat. Amin ya. Dan terus kita semakin banyak panggilan-panggilan event. Yes. Supaya kita semakin dikenal. Terus kita juga semoga karena harapan aku kan pengen banyak dipanggil, kita jadi ada pemasukan. Jadi kita bisa provide alat musik lain, bukan cuma untuk alat musik Samulori, tapi karena kita kan juga pernah belajar gaya hegem atau dancehall. Jadi semoga tuh pemasukan itu kita bisa membeli alat-alat musik lain, terus kita juga bisa nambah nih untuk Samulori. Kalau misalnya ada yang mau gabung, jadi bisa sendiri gitu loh, nggak perlu gantian. Berarti nambah member juga, nambah alat juga, alat musik tradisionalnya. Oke, untuk ngembangin itu semua ya. Oke, semoga tercapai segala apa yang direncanakan dan harapannya dari Buksoy Baragi pastinya melalui Kak Ruby. Oke, sampai situ dulu ya teman-teman bincang-bincang kita bareng Buksoy Baragi. Sampai ketemu